Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Cari Cara PS. Konten kali ini agak berbeda karena saya akan bahas bos madrasah. Nama kontennya saya namakan direkam diskusi ringan Erkam. Ya, karena madrasah bagi yang sudah BIMTEK itu menggunakan Erkam, bagi yang belum itu manual. Yang akan dibahas adalah menyusun RKM 2023 versi Excel. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada portal Bos Kemenag itu eh, bagi madrasah yang BIMTEK dan non-BIMTEK itu semuanya menggunakan Excel. Di mana template Excel-nya sudah disediakan pada menu persyaratan pencairan dana. Di sini saya sudah upload semua dan sudah diterima verifikator, tinggal menunggu proses pencairan. Ini dia template RKM-nya. Kurang lebih jika di-download tampilannya akan seperti ini. Ya, teman-teman. Dari mulai menyusun EDM dan sampai menyusun RKM. Ya. Namun template ini saya modifikasi kembali agar mempermudah dan mempercepat pada saat pengerjaan. Karena di template ini kita menentukan tahapnya itu manual, teman-teman. Ya, nih rumusnya manual sendiri. Ya, katakan beli kertas di sini, kita tidak tahu nanti beli kertasnya di bulan mana saja dan kebutuhannya berapa. Ya, kita hanya membagi per tahapnya di sini manual. Nah, itu sedikit menyulitkan ketika RKM versi 2 sudah normal dan kembali dibuka dan bagi madrasah yang BIMTEK harus menginput ulang hasil RKM manualnya ke RKM versi 2, maka kita akan repot ya untuk memisahkan belanja barang di masing-masing bulan per itemnya. Itu agak sulit. Jadi saya modifikasi. Ini dia teman-teman hasil modifikasinya. Yang jelas, untuk kode kegiatan, komponen, dan akun ini telah disesuaikan dengan yang ada pada portal bos kemenag.go.id. Artinya template yang tadi ya teman-teman. Untuk langkah kerjanya silakan dipahami dan dibaca. Untuk EDM ini saya tidak bahas karena saya sudah menyelesaikan EDM-nya terlebih dahulu pada RKM versi 2. Ya, namun sebelum menginput ke RKM-nya, itu RKM sudah ditutup. Jadi saya tidak bahas untuk penyusunan EDM versi manualnya. Untuk kegiatan ini ngambil referensi dari template sebelumnya, namun saya tambahkan keterangan di sini untuk yang sub kegiatan prioritas EDM. Ini saya tambahkan agar mempermudah dan kita juga tahu mana sub kegiatan yang kita gunakan untuk prioritas EDM. Kemudian untuk referensi komponen juga sama, namun di sini saya tambahkan pencarian ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tulis pencarian di sini maka akan otomatis memfilter. Contoh kita cari kertas, maka referensi kertaslah yang akan tampil. Tinggal nanti di copy saja. Contoh lagi misalnya kita mencari amplop, maka referensi amplop yang akan tampil. Jadi kita tidak harus men-scroll ke bawah, tinggal ini kita copy dan kita salin gitu ya. Kita masuk sekarang ke langkah kerja. Langkah kerja awal ada di sheet penerimaan. Di sini saya tambahkan petunjuk ya yang jelas. Input nama madrasah, lalu input siswanya dan satuan harga di sini sesuai jenjang dan masing-masing daerah karena berbeda-beda ya. Lalu komite dan nama kepala madrasah. Lalu isikan NIP jika memiliki ya. Format ini sama dengan template sebelumnya, hanya saya tambahkan keterangan saja. Lalu pada sheet APBM, ini yang tadi sudah kita input nama madrasahnya akan tampil beserta keterangan nama komite dan kepala madrasah. Lalu yang saya tambahkan di sini adalah presentase belanja pegawai. Ya, ini untuk analisa belanja pegawai. Di sini sampelnya 53,72% untuk presentase belanja pegawai. Ya, di mana belanja pegawai madrasah itu maksimal 60%.
sesuai Juknis Bos Madrasah tahun 2023. Kita bisa tampilkan, ini dia Juknis Bos Madrasah untuk tahun anggaran 2023. Langsung kita filter saja untuk pencarian honor. Pada poin 7 ini dijelaskan batas maksimum penggunaan dana BOP dan BOS untuk belanja pegawai, yaitu honor guru garing tendik bukan PNS dan honor-honor kegiatan lainnya. Pada madrasah negeri dan swasta sebesar 60% dari total dana BOP dan BOS yang diterima oleh madrasah dalam 1 tahun. Jadi jelas untuk madrasah negeri dan swasta pagu belanja pegawai atau honor itu 60%. Kita kembali lagi ke Excel tadi. Di sini rekap anggaran belanja pegawainya. Jadi ketika teman-teman menggunakan komponen ini di bawahnya akan menjumlahkan secara otomatis. Inilah honor belanja pegawai, baik itu honor guru dan honor-honor kegiatan lainnya. Maka jumlahnya di sini mengambil dari rekap anggaran belanja ini ya. Kemudian pada sheet APBM ini juga saya tambahkan distribusi bulan agar nanti kita tahu masing-masing penggunaan anggaran per bulannya. Ini untuk tahap 1 ya Januari sampai Juni. Ini dia nominal yang kita anggarkan di masing-masing bulannya jadi lebih jelas. Lalu ini tahap 2 Juli sampai Desember, di bawahnya juga sama. Inilah nominal yang dianggarkan di masing-masing bulannya. Lalu jumlah anggaran ini sama dengan jumlah pendapatan. Ya, pastikan tidak ada selisih. Karena jika ada selisih, nanti akan terbaca di sini ya untuk selisih dan yang belum dianggarkannya. Sheet APBM ini otomatis terinput jika sudah menyelesaikan draft RKM, baik itu non-EDM dan draft RKM prioritas EDM gitu ya. Ini contoh draftnya yang saya rubah total agar mempermudah dan mempercepat pada saat pengerjaan karena lebih detail untuk pengisian per item barang di tiap bulannya sesuai dengan kebutuhan anggaran madrasah. Dan sudah otomatis terbaca ya rumusnya, udah auto sum. Untuk menambahkan kolom baris tabel, ini petunjuknya, klik pada bagian kanan kolom baris tabel, artinya ini, lalu klik insert, maka akan menambahkan satu baris tabel di bawahnya. Kemudian kopas kolom yang mengandung rumus di setiap anggaran. Sekarang kita coba praktekkan penginputan belanja atau anggaran di format ini. Karena ini sudah selesai ya, tidak ada sisa anggaran. Jadi saya coba tambahkan dulu penerimaannya. Semula ini sampel siswa 447, saya tambahkan 450. Lalu tahap 2 juga sama, 450. Maka ada sisa anggaran. Ya, otomatis ada sisa anggaran tahap 1, tahap 2 dan ini nominal yang harus dianggarkan. Sekarang untuk menganggarkan nominal ini kita masuk ke draft RKM tadi. Untuk menambahkan kolom baris tabel ini petunjuknya, namun harus diperhatikan rumus di atas. Rumus sum ini mengunci kolom G12 dan G16. Syarat untuk menambahkan kolom barisnya, jangan di bawah G16. Ini G16 ini ya. Misal teman-teman insert di sini, mau nambah ini di bawah. Maka yang akan error rumus di sininya. Karena dia hanya nyampe G16. Ya. Jadi bagaimana menambahkannya? Menambahkannya adalah di tengah. Maka kita kembalikan dulu. Lalu sekarang kita coba tambahkan syaratnya tadi. Jangan di bawah G16 tapi di atasnya. Maka kita klik insert sejajar dengan ini. Bisa klik insert di sini atau klik kanan insert. Sama saja ya. Saya delete dulu. Lalu kita kopas yang mengandung rumus. Ya. Kita kopas ini karena ini sudah ada rumusnya.
Barang dan satuan harganya ini kita hapus, lalu kita cari barang yang sesuai terlebih dahulu. Katakan kita butuh kertas, akan menganggarkan kertas. Kita cari di komponen, lalu kita cari kertas. Ya, maka akan memfilter kertas. Atau mau cari kertas A4-nya saja. Kita tulis A4, maka akan memfilter A4-nya saja. Lalu ini kita copy, kita kembali ke draft, kita pastekannya, klik kanan, lalu paste spesial, ya paste value. Kalau tadi teman-teman langsung di paste, maka tidak bisa. Kita coba contoh, kita copy, lalu kita paste, maka yang tercopy rumusnya. Salah ya, jadi klik kanan, lalu paste value. Maka akan yang tercopy tulisannya saja. Harganya 35.000 contoh. Lalu kita akan menganggarkannya di bulan apa? Ini masih di bulan Agustus. Katakan belinya cukup 2, ya 70.000. Maka anggarannya berkurang ya untuk tahap 2 karena terguna 70.000. Sekarang tinggal kita anggarkan sisanya untuk di tahap 2 ini. Itu dia contoh yang pertama untuk menambahkan satu barang. Sekarang bagaimana kita menambahkan sub kegiatan yang baru gitu ya. Di sini yang akan saya contohkan untuk menambahkan sub kegiatan yang baru itu di belanja pemeliharaan. Ya, ini ada beberapa belanja pemeliharaan yang sudah. Sekarang kita cari belanja pemeliharaan yang baru ya untuk ditambahkannya. Untuk menambahkannya sama kayak tadi, insert dulu. Ya, yang penting jangan di bawah sini. Ya, karena ini rumus akhirnya yang sudah dikunci. Maka kita tambahkan di tengah sini ya untuk belanja pemeliharaannya. Kita insert sesuai kebutuhan. Oke, cukup segini. Lalu kita copy dari sini yang sudah ada sub kegiatan juga di sini ya, karena ini ada rumusnya. Kita kopas satu dulu saja, lalu kita pastekan di sini. Ya, ini sama karena tadi cuma kopas. Kita cari pemeliharaan apa yang akan dianggarkan. Maka kita ke kegiatan dulu. Kita cari belanja pemeliharaan. Contohnya di sini yang akan dianggarkan itu belanja pemeliharaan ruang ibadah. Ya, ini pemeliharaan ruang ibadah. Kita lihat kodenya 514.10. Kita kembali ke sini. Maka ini kita sesuaikan 514.10. Ya, akan sesuai pemeliharaan dan perbaikan ruang ibadah. Lalu kita anggarkan apa kebutuhan untuk perbaikan ini gitu ya. Pemeliharaan ini misalnya sama ya dengan yang atas, pengecetan kita copy catnya. Ya ini karena sama, kita butuh barangnya cat, lalu kita butuh untuk upah tukangnya. Kita copy juga, seperti itu teman-teman. Kemudian ini adanya di bulan apa dan kebutuhannya berapa gitu ya. Untuk pemeliharaan ini misalnya ini untuk di bulan Juli gitu. Bulan Juli, lalu upah tukangnya kita sesuaikan kebutuhannya, katakan 6 hari gitu ya. Sisa 20.000 di sini. Lalu 20.000 inilah yang akan kita anggarkan ya untuk sisanya. Sama yang baris ini belum ada rumus, kita kopas dulu rumusnya untuk mengikuti saja. Lalu satuan harganya ini kita hapus. Kemudian kita cari butuhnya apa nih sisanya ya. Kita kembali ke sini, ke komponen, butuh kuas, kita cari kuas. Nah, ini kuas ya. Kita copy kuas, lalu kita kembali ke sini. Ini contohnya kuas 2 inci. Oh, ini 14. Harganya 20.000. Butuhnya hanya satu. Ya, maka balance untuk di tahap 2. Tinggal yang tahap 1 ini saja. Lalu untuk tahap 1 ini misalnya kita anggarkannya di draft RKM EDM ya untuk kebutuhan prioritas. Ini sisa untuk 2670 adanya di tahap 1.
Kita tambahkan, misalnya masih di standar sarana dan prasarana. Kita tambahkan, kita insert dulu ya di tengahnya. Ingat, jangan di bawah yang ini, saya ingatkan berulang kali. Lalu kita copy yang mengandung rumus. Lalu kita sesuaikan kebutuhan belanjanya. Ya, ini karena tadi mengcopy yang atas, kita sesuaikan kegiatannya. Lalu misalnya kita akan menganggarkan pengadaan genset. Ya, dilihat ini pengadaan genset untuk prioritas 5, 15, 4. Kita kembali ke EDM. Lalu yang ini kita ubah 5, 15, 4. Ya, maka otomatis pengadaan genset. Oke, sekarang kita tinggal cari barangnya, kembali ke komponen, tulis pencarian, kita cari genset. Ada ya genset ya. Ini kita copy ke draft EDM tadi, lalu kita paste value. Harga genset kita samakan 2670.000 untuk sisanya, akan harganya segitu. Lalu untuk volumenya ini adanya di tahap 1. Ini karena mengcopy sisa yang tadi. Misalnya dianggarkan di bulan April, ya di April. Maka selesai untuk penggunaan tahap 1 sisa yang tadi. Dan di APBN ini juga akan balance. Yang tadi ada selisih belum dianggarkan akan balance. Kemudian di sini juga akan sama pendapatan dan belanja. Ya, sisa yang lainnya menyesuaikan. Sudah otomatis. Seperti itu teman langkahnya untuk RKM manual ya versi cari cara OPS tentunya. Mudah-mudahan ini dapat mempermudah pekerjaan sobat madrasah. Sekian dulu konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.